Bincang Bersama. Halo Smart Listeners, berjumpa lagi dengan Tasya Rustama di kebersamaan kita kali ini dalam Bincang Bersama. Kita bertemu dengan sosok orang yang luar biasa sih Smart Listeners. Pengalaman hidupnya keren banget dan ini pastinya menginspirasi Anda dan Anda perlu tahu dan ambil sari-sari inspirasi di kehidupannya. Saya sudah bersama dengan Swan Kumarga atau akrab disapa dengan Oma Swan. Beliau adalah founder Dapur Solo. Halo Oma. Halo Tasya, kita ketemu lagi. Ya. Dan sekarang kita di podcast Bincang Bersama Oma, kita mau ngomongin profil seorang Oma yang luar biasa. Nanti Oma boleh ya berbagi bersama dengan kami. Pasti. Kira-kira apa sih gitu ya yang membentuk seorang Oma Swan sampai dengan sekarang ini? Mungkin Oma untuk mengawali, kira-kira waktu masih kecil, Oma boleh cerita dong awalnya dilahirkan di keluarga seperti apa, mama, papa seperti apa? Silakan Oma. Ya, Oma dilahirkan di Solo. Di kampung Lawean, yang terkenal batiknya. Nah, itu kota kelahiran Oma dan kampung kelahiran Oma. Orang tua Oma itu pedagang kelontong. Jadi buka toko kecil, jualannya gula, teh, terus rokok, sabun begitu. Jadi Oma semasa kecil, dari Oma itu kelas 0 TK, umur 5-6, sudah lihat bagaimana gigihnya orang tua jualan, bangun jam 4 pagi, jam 5, terus nata nanti dagangannya pada saat jam 7, jam 8 pagi, banyak orang, kebetulan depan rumah Oma tuh pasar, pasar tradisional, jadi pada belanja. Nah itu Oma yang saya lihat bagaimana kegigihan orang tua. Nah Oma juga disuruh bantuin. Kalau pulang sekolah, Oma harus bantuin orang tua. Walaupun nanti ngisiin gula sekiloan atau nata sabun, itu Oma harus bantu. Jadi zaman dulu tuh nggak ada anak yang mainnya gadget. Jadi harus benar-benar bantu orang tua untuk dapat uang jajan. Kalau nggak dikasih uang jajan. Jadi mau nggak mau ya Oma? Mau nggak mau. Berarti dari kecil banget SD mungkin ya? Atau TK malah? SD udah mulai membantu orang tua. Gitu. Nah keluarga Oma 5, jadi 4 bersaudara. Ayah saya meninggal pada saat SMP. Oma SMP kelas 2, adik saya yang paling kecil baru umur 1 tahun. Jadi saya juga melihat bagaimana ibu saya sampai kurus karena ada 5 anak yang mesti ditanggung dengan membesarkan cuman jualan kelontong. Nah di situ Oma berjanji dalam hati, saya harus cepet-cepet selesai SMA, mau kerja, terus bantu orang tua. Tapi ibu saya nggak mengizinkan, saya harus kuliah. Sedangkan kuliah biayanya adik-adik saya masih banyak. Saya cuman bilang, izinkan saya kuliah yang paling gampang perhotelan. Waktu itu perhotelan pariwisata kan gampang, cuman 3 tahun. Habis itu 1 semester aja bayarin saya kuliah, saya akan cari duit sendiri untuk biayain kuliah saya, dan selanjutnya adik-adik saya biar bisa sekolah. Jadi di situ tuh Oma udah, saya ngelihat ibu saya nggak tega, gimana perjuangannya membesarkan 5 anak, cuman jualan toko, jam 4 bangun sampai jam 9, jam 10 baru tidur. Nah itu Oma pengen bantu waktu itu, apa ya yang saya bisa lakukan. Nah tapi ya Oma cerita pada saat SMP pun Oma sudah harus jualan. Jadi saya mulai punya ide, bikin telur asin. Itu SMP. Jadi SMP saya udah mulai buat telur asin, caranya gimana? Saya diajarin sama kakek saya. Telur asin mesti begini. Jadi pulang sekolah saya harus gosokin telur untuk dicuci, terus direndam dengan air garam, dan kalau udah mateng saya harus keliling ngedarin telur asin ke kampung-kampung. SMP kelas 2, kelas 3. SMA sampai SMA tuh 3 tahun saya belajar. Jadi saya juga cari duit mulai SMP. Karena ya saya pengen membantu, pengen dapat duit sendiri. Terus kayaknya saya bisa taruh telur itu di
toko ibu saya. Nah, itu idenya dari. Sampai akhirnya SMA saya lulus, saya bisa kuliah di Bandung, di NHI, perhotelan. Sambil kuliah saya juga jualan. Karena saya udah janji 1 semester bayarin. Setelah 1 semester saya jualan apa sambil kuliah? Dagang batik. Karena di Kari Kampung batik, saya bisa minta batik yang nggak punya modal, nggak usah modal. Pinjem dulu modalnya. Karena ada jaminan orang tua saya, tetangga. Jadi saya datengin satu pengusaha batik, boleh nggak saya jualin batikmu ke Bandung? Oh boleh, tapi ngutang ya. Nanti kalau saya nggak bayar, ada ibu saya yang bayarin. Itu ya karena nggak punya modal. Ya silahkan, nggak apa-apa. Nah di situ dikirim batiknya ke Bandung. Saya kuliah dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Saya buat jualan. Jadi saya ngedarin batik itu ke Bandung, ke daerah Pasar Baru, terus ke daerah Kebon, pokoknya Pasar Baru dan sekitarnya. Bahkan saya jualinnya sama siapa? Teman-teman saya dan dosen-dosen saya. Karena pada saat saya sekolah, saya bawa tuh batik-batik. Kalau istirahat, saya gelar batik saya. Jualan mau nggak? Daster lah, spray. Sampai ada satu dosen yang mungkin kasihan sama saya. Kamu kok sekolah bawa batik? Saya buat biaya ongkos kuliah saya. Saya terus terang, saya nggak malu. Kita bukan anak orang kaya, padahal teman-teman saya semua anak-anak pejabat. Ya udahlah, anak pejabat. Mereka enak sekali. Duit ada, saya harus pada saat istirahat saya jualan. Saya tawarin ke dosen-dosen saya, kamu mau jualan atau bahkan ada mau jualan atau mau sekolah? Dua-duanya, sekolah sambil jualan supaya dapat duit buat bayar sekolah. Saya langsung bilang begitu. Ya kita terus terang aja, memang itu kondisi. Akhirnya ada satu dosen yang simpatik, kamu nanti jual ke teman-teman saya ya, arisan-arisan. Oh terima kasih Bu. Ya udah kamu kirim, nanti ini ibu bantuin. Itu kalau kita nggak malu pasti ada jalan. Wow, Oma, saat itu seorang gadis kecil dari desa, dari kampung ya kan ke kota. Bandung itu kan saat itu kan kota besar kan. Apa yang orang tua tanamkan, Oma? Mindset apa yang orang tua tanamkan ke Oma sampai Oma tuh nggak malu dengan itu semua? Apalagi kan teman-temannya kan orang-orang pejabat. Bener, anak-anak pejabat. Akan sakit itu kan ya Oma, kan akan gengsi begitu kan kalau anak sekarang kan. Mindset apa yang ditanamkan ayah dan ibu saat itu? Mindset itu orang tua saya tidak pernah memberi kata-kata ya petuah, tapi dari sikap hidup. Jadi bagaimana orang tua mau menghidupi kita supaya kita bisa sekolah, supaya kita bisa hidup, dapat kehidupan yang layak. Itu adalah mindset yang kalau gitu saya harus contoh orang tua saya. Jadi orang tua itu kita nggak usah banyak nasehatin anak, tapi berilah contoh yang positif kepada anak dan anak akan melihat. Buat anak yang benar pasti dia akan merasakan, orang tuaku udah kayak begini, masa saya akan hidup sembarangan. Itu. Nah, itulah ya keberhasilan kita juga dari mindset kita gitu kan. Nah, saya dari situlah saya lihat ibu saya berjuang begitu. Jadi saya juga termasuk pejuang. Baik, sudah dari kecil jualan begitu ya Oma. Apakah ini juga yang membuat Oma akhirnya membuat sebuah usaha itu kan, yang akhirnya bisa besar sekarang menjadi usaha restoran Dapur Solo. Awalnya gimana Oma? Mulai usaha waktu saya kuliah macam-macam loh. Nggak cuman batik. Kalau batik sepi saya jualan jamu. Banyak. Jualan buku. Waktu dulu ada satu ensiklopedi yang mungkin Tasya nggak kenal lah, 3 raksa. Saya tahu itu jualan. Pokoknya apa aja yang mendatangkan duit, halal dan enak dimakan, saya jalanin. Gitu. Terus pada saat saya selesai kuliah, saya bekerja. Saya kerjanya kebetulan kuliah saya pariwisata perhotelan tapi melenceng. Saya harus jadi medical representative.
jadi beda sekali. Waktu itu masih ini, ya udah karena dapat pekerjaannya itu, dapat duitnya di situ, ya kita jalanin. Cukup setahun 2 tahun. Kemudian saya menikah. Dari menikah itu setahun kemudian saya harus mulai usaha dari jualan rujak. Nah itu awalnya cikal bakalnya begitu. Jadi proses Oma tuh dari SMP, SD, SMP sampai kuliah sampai menikah ya cukup bervariasi. Semua dicoba. Semua dicoba. Tapi begitu saya menemukan pada saat kita sudah menikah, saya harus serius di satu. Waktu itu usia saya udah 25, saya nggak bisa main-main. Satu yang harus kita tekunin, ya itu ditekunin. Sampai berhasil sekarang Dapur Solo hampir boleh dibilang 50 cabang. Wow. Tapi kepikiran nggak sih Oma saat itu waktu masih kecil ya, atau ketika banyak bisnis yang Oma jalani, saya mau jadi pebisnis nih, atau seperti apa? Atau Oma punya cita-cita sendiri? Pastinya waktu kecil ya cita-cita saya kepingin hidup enak ya. Kepingin punya uang, pasti karena ibu saya dalam kondisi yang istilahnya bukan nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, nggak. Tapi pas-pasan. Jadi Oma nggak mau hidup pas-pasan. Di situ saya tanemin, saya kalau nanti dewasa, saya nggak mau pas-pasan. Saya harus punya kelebihan. Tapi kelebihannya seberapa, ya saya waktu itu nggak nargetin mau jadi orang kaya atau gimana. Nggak kepikir. Yang penting saya kelebihan aja. Bukan hidup pas-pasan. Itu target saya. Nah kelebihannya gimana? Ya kebetulan jalannya tuh ada aja. Jadi kalau kita mau ada satu kehidupan yang positif, pastinya di depan itu jalan itu step by step. Kayak kita harus naik tangga. Nggak mungkin kita naik tangga tiba-tiba di atas. Dari satu tangga, kedua tangga, ketiga, akhirnya tiba-tiba kita udah di atas. Nah itu yang Oma rasakan begitu. Prosesnya itu kita jalanin, tiba-tiba saya kok sudah punya restoran. Apa kepikir dulu saya punya restoran? Enggak. Cuman ulekan bisa jadi restoran. Enggak kepikir. Tapi prosesnya ada 3 dekade buat Oma. Dekade, kalau sekarang mungkin anak-anak lebih singkat ya. Karena hidup itu serba instan, serba ya. Kalau dulu Oma 10 tahun. Dekade umur 25 Oma mulai start kerja, sampai 35 itu masa benar-benar perintisan. Oma susah payah itu di 10 tahun. Kemudian 10 tahun kedua di usia umur Oma 45 sampai 55 itu Oma udah boleh dibilang hasilnya tuh ada, restorannya udah mulai berkembang. Dari 1 restoran ke 2 restoran itu di dekade kedua. Dekade ketiga umur 55 sampai 65 itu dekade yang Oma bilang itu mantap. Jadi dekade yang restorannya udah banyak, prosesnya harus dimantepin, punya central kitchen, punya manajemen. Nah, sampai 65. 55, 65 Oma pensiun. Karena udah menikmati aja hasilnya ya, tapi Oma. Ternyata otak ini nggak bisa pensiun. Oma tetap mikir karena biasa mikir. Pensiun itu ternyata cita-cita Oma, pensiun Oma mau nganggur. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Jadi buat orang-orang tua nih, jangan ada kata pensiun selama kita masih bernafas. Maksudnya dikurangi fisik. Secara pekerjaan fisik iya, karena Oma juga nggak bisa berdiri sampai kayak dulu 12 jam, nggak mungkin kuat lagi. Tapi otak ini masih kuat untuk mikir 12 jam. Jadi apa yang sekarang kita lakukan, mulai ngerekrut anak-anak muda yang siapa nih yang mau berguru sama Oma, ayo. Nah itu peluang-peluang yang kita nggak sangka gitu. Nah barusan juga lucu, Oma ke New Zealand, kebetulan ada anak muda yang kita kenal, mereka itu kebetulan tadinya chef, terus Oma kenalin biasa karena Oma seneng bergaul, dimanapun itu jadi teman Oma. Nah kebetulan anak muda ini nanya ke Oma, Oma saya gimana ya mau pulang Indo atau di sini, padahal saya baru dapat PR. Lah kalau umur 24 baru dapat PR, ya fight dulu di negara orang. Gimana masa baru ini terus kayaknya melempem mau pulang gitu, cemen amat. Fight dulu di negara orang. Kalau nggak berhasil, nah berarti
ya kamu harus pulang, tapi targetin berapa tahun harus berhasil. Akhirnya ngomong, tiba-tiba kepikir, ayo kita buat sesuatu gitu. Nah, jadi nanti klop gitu ya, jadi klop gitu. Dan saya lihat, oh karakternya anak muda ini harus baik. Terus dia harus keluar modal juga. Kalau anak muda usaha nggak keluar modal juga jangan. Itu nanti nggak ngabis-ngabisin modal orang tua. Gitu. Jadi sakit sama sakit gitu loh. Nah, akhirnya klop ya. Tunggu tanggal mainnya, nanti ada kejutan. Siapa tahu kita berhasil di negara orang. Amin, Oma. Itu harapannya. Jadi ya, harus punya harapan. Kalau usaha sesuatu harus berhasil. Siapa tahu, kita kan nggak tahu. Tapi kalau nggak berhasil, minimal kita mencoba. Tapi kalau kita punya optimisme, nggak mungkin deh suatu usaha nggak berhasil. Minimal eksis. Ada gitu ya. Seenggaknya untuk pengalaman hidup juga ada gitu ya, Oma. Dan jangan rugi. Usaha itu jangan, oh kalau rugi gimana? Optimis, jangan rugi usaha itu. Upayakan supaya untung. Kalau usaha rugi, mendingan tidur. Makanya diusahain agar untung. Iya, pastilah. Oke, Oma akhirnya tahu bahwa ini jalan saya begitu di dunia kuliner. Apa yang membuat Oma berpikir demikian? Begitu Oma melihat untungnya memang di kuliner, Oma bisa mendapatkan uang dari kuliner, ya itu. Usaha itu apa sih yang dicari? Ya uang lah, untung. Kalau rugi ya pasti nggak mau kan? Nah begitu, kok untung di kuliner, fokus. Oma mulai fokusin. Kuliner banyak macam anak muda sekarang. Mau kuliner ikut-ikutan, kuliner barat, kuliner minuman yang banyak sekarang cabang, kekinian. Nah tinggal bagaimana kita menemukan sesuatu itu, passion itu kita harus menguasain. Jadi kalau Oma menguasainya apa? Makanan Jawa, karena lidah Oma terbiasa dengan makanan Jawa. Terus tahu gimana prosesnya makanan Jawa, ya Oma fokus di situ. Jadi buat anak-anak muda atau smart listener yang mau berbisnis, coba deh kulik apa yang memang passionnya. Karena passion kan beda-beda gitu. Yang orang Padang mungkin ahlinya makanan rendang, ya kulinernya rendang yang harus diikutin. Jangan orang Padang mau kulinernya masakan Jawa, rasanya udah beda. Demikian juga Oma loh, bikin rendang bisa, tapi rasanya rendang rasa Jawa. Rendang Jawa ya. Itu yang keunikan Apalagi negara Indonesia ini kepulauan, banyak aneka ragam budaya dan ciri khas kekulineran tuh masing-masing punya otentiknya. Nah itu yang dikulik buat smart listener. Jangan ikut-ikutan. Jangan gitu. ikut-ikutan ya. Saya mau fokus nih Oma ke masa dimana Oma menjadi seorang ibu, wanita, tapi juga pengusaha. Ini kan nggak mudah ya ketika menjalaninya. Boleh dong cerita Oma gimana caranya menyesuaikan itu semua? Karena gini, banyak wanita yang nggak bisa mengatur itu semua. Either entah anaknya yang terlantar, atau justru keluarganya terlantar, atau bisnisnya justru yang jadi terlantar. Gimana Oma menyeimbangkannya? Waktu kan sama ya, semua waktu tuh 24 jam. Bagaimana kita ngatur waktu, ya kita yang menentukan sendiri. Tugas saya adalah, yang pertama saya punya anak, otomatis anak itu harus diurusin, harus anak tuh dijadikan lah. Maksudnya dijadikan tuh harus sekolah jadi, sampai nanti menikah gitu. Itu tugas tanggung jawab ibu. Nah, yang kedua, saya usaha. Saya harus jadiin juga usaha ini jangan rugi dan untung. Tapi ngatur waktunya memang nggak mudah buat ini, karena seorang wanita itu fokusnya harus masak, nyediain makanan keluarga, ngatur. Tapi ada kok sela-sela yang kita bisa atur. Pada saat anak saya sekolah, saya antar dulu sekolah. SD, TK, SD, SMP, SMA. Itu tugas saya, nganter sekolah dan jemput. Itu harus. Ya udah saya anterin, begitu anak sekolah 4-5 jam, saatnya kita mulai usaha. Mikirin usahanya. Pada saat jemput anak sekolah, anak di rumah bikin PR, saya bisa berbagi tugas dengan suami. Jadi saya libatkan suami saya untuk PR anak, tolong kamu yang ngajarin anak ya. Jangan aku lagi, karena saya juga harus ngurusin, mempersiapkan besoknya jualan, harus menyediakan prepare untuk besok. Jadi
ya kita berbagi tugas sama suami. Tapi kalau masak, suami kerja, ya kita harus menyediakan makanan untuk masakan rumahannya harus kita. Nah, jadi itu berbagi boleh dengan suami. Yang kita nggak bisa, kadang-kadang saya ingat sekali pada saat Minggu saya waktu itu harus kerja, banyak pesanan, anak minta rekreasi, ya suami saya yang suruh, udah ajak ke Ancol deh, sono. Nah, suami yang akhirnya ya anak saya pastinya dekat dengan bapaknya daripada ibunya, karena ibunya cukup sibuk. Gitu. Mendelegasikan kira-kira apa yang tidak terpegang ya, nggak semuanya kepegang karena pasti. Ya Oma, akan stres sendiri kalau misalnya semuanya mau kita pegang. Betul, begitu. Mungkin nidurin anak ya kita kalau misalnya pas siang kita bisa ya kita tidurin, tapi malam ya biarin sama bapaknya. Kita mempersiapkan besok, apalagi nih pesanan-pesanan kan namanya makanan kita harus urus. Pada saat itu kan juga belum banyak kita bisa pakai karyawan ya, jadi masih kita usahakan sendiri. Oke. Kalau untuk Oma sendiri, ada nggak sih momen yang memorable, yang membahagiakan dan masih teringat sampai sekarang? Itu di momen apa, Oma? Waktu saya mulai usaha yang benar-benar saya ngontel, itu momen yang saya benar-benar nggak kepikir gitu. Saya tiap sore keliling, bahkan ada orang yang enggak, kayaknya responnya tuh reject gitu. Kadang-kadang pengen nangis gitu. Kok saya ya istilahnya waktu dulu Oma muda tuh kan ya masih muda, boleh dibilang kita masih istilahnya tuh ini terus ditolak kayaknya. Orang mau jualan bener ditolak, itu momen yang buat kita sakit, tuh sakit, tapi saya itu jadi penyemangat loh. Saya harus berhasil gitu. Jadi ada momen-momen kemudian momen untuk ngajarin anak saya supaya mencontoh bagaimana kegigihan orang tua, karena saya juga mencontoh ibu saya, kegigihan ibu saya untuk membesarkan saya. Bahkan saya sekarang berhasil. Anak saya pun juga sekarang mencontoh saya. Walaupun dia tinggal di luar negeri, anak saya bisa berbisnis, termasuk juga kue-kue tradisional. Jadi sama, mungkin brandnya apa boleh disebut? Silakan, Oma. Brandnya Iki Kue. Jadi saya kasih ide, nih ada peluang nih untuk makanan tradisional, snack-snack Indonesia. Coba kamu kembangin. Akhirnya anak saya juga oke, mau. Nah, kita tata, kita ajarin untuk ini. Tapi kesulitannya ya biar dia yang merasakan sendiri. Jadi kita juga jangan terus anak itu kita suapin terus, kita cekokin, akhirnya mereka nggak merasakan gimana pahitnya cari uang, susahnya. Tapi kita kasih jalan, kalau mereka mengalami kesulitan, biar mereka juga diskusi, gimana nih mesti ini. Kita kasih jalan keluar aja, tapi biar mereka yang melakukan sendiri. Karena dengan dia bisa berpikir, melakukan sendiri, itu menghasilkan sesuatu yang kalau dicekokin kan enak nantinya. Iya. Ini itu juga yang menjaga keberlanjutan ya Oma ya. Karena kan kadang-kadang orang tuanya sudah berhasil, ya anaknya udah tinggal menikmati aja, begitu kan. Namanya menikmati kan ya nanti akan habis ya Oma. Ya, banyak kan. Generasi pertama kita generasi yang benar-benar memupuk sampai menghasilkan, generasi kedua yang menghabiskan. Itu banyak sekali. Karena orang tua juga saking sayangnya sama anak, mereka memanjakan anak. Jangan sampai susah kayak kita. Biasanya begitu orang tua itu pasti. Udah yang susah biar mama papa aja, biar orang tua. Tapi itu nggak mendidik. Biarin juga anak diajarin susah. Bahkan cucu saya aja sekarang ini SD, saya latih dia untuk coba berpikir, coba jualan sama yang temen-temennya. Kadang-kadang kita kasih pancingan aja, nih ada mainan, saya beliin, kalau saya datang ke cucu saya, nih oleh-oleh mainan, banyak, terus kamu apain ini? Jual tuh ke temen-temen kamu, yang istilahnya tuh jual cuman $1 atau $2, 10.000 atau ini, tapi mereka punya ide. Itu penting, memberi satu ide supaya anak itu mengembangkan ide gitu. Dan ternyata saya lihat, wah ini bakatnya kayaknya
di dagang. Kadang orang punya bakat, ada yang di ilmuwan, profesional, ada yang memang pengusaha, jadi lain-lain. Jadi tinggal kita arahkan aja. Oke, berikan gitu. Kailnya ya Oma. Kailnya. Karena orang tua Oma juga berdasarkan yang tadi kita dengar gitu ceritanya, nggak memberikan apa ya, langsung makanannya, tapi kailnya lewat bagaimana cara mereka berusaha, begitu kan. Ini juga yang Oma contoh. Ya, jadi jangan anak itu dimanja, tapi berikan dia usaha untuk dia tuh juga merasakan sulitnya orang tua. Oke, baik. Karena itu dia akan ngerasain gitu. Oke, baik. Tadi momen memorable. Sekarang ada nggak sih Oma namanya perjalanan 30 tahun lebih begitu kan nggak mudah. Ada nggak momen Oma tuh pengen udahlah nyerah aja deh saya, kayaknya sulit banget ini untuk menjalani ini, ada nggak momen? Nggak pernah ada di Oma untuk menyerah, enggak. Oma itu benar-benar wanita pantang menyerah karena dari terpaan kehidupan yang sulit, akhirnya semua juga bisa diatasi step by step. Jadi ya kalau kita menyerah, ya Oma akan ya udah terpuruk. Tapi kalau tidak menyerah, pasti kita ada jalan. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi ketika Oma ada di titik terendah, gimana caranya Oma untuk bisa bangkit lagi? Mindset apa yang Oma miliki? Titik terendah, perasaan Oma jarang. Karena Oma selalu optimis. Saya nggak mau di titik terendah. Dan itu nggak ada kamus di titik terendah saya. Kalaupun saya ngerasa misalnya, kok nggak laku, sebentar aja. Kalau kita ada kemauan, ada keinginan untuk maju, pasti ada kok jalannya. Kenapa kita masih harus, terendah, saya nggak bisa apa-apa? Enggak. Selama kita dikasih tangan dua, mulut yang bisa untuk berbicara, tangan yang untuk bekerja, kaki yang bisa jalan, nggak akan ada kata kita terendah. Usahakan dengan apa yang ada kita, pasti ada jalan. Buat Oma begitu. Jadi kalau orang yang titik terendah itu orang yang malas, dan orang malas ya sudah, hidup pilihan, mau sukses atau mau berhasil, pilihan ada di kita. Oke, wow, seru banget ini. Tapi aku penasaran deh Oma, me time-nya seorang Oma Swan tuh apa sih? Me time-nya kerja. Me time-nya aja kerja. Me time-nya aja kerja. Karena dari kecil kita udah terbiasa kerja. Jadi kalau me time apa yang paling bikin Oma tuh kayaknya hidup gitu. Kalau ada pekerjaan, kalau ada mikir gitu. Tapi kalau santai ya pasti adalah Tadi saya kesini aja, saya masih nyetir sendiri. Disetirin sama cucu saya anak muda, Oma setir. Enggak, saya menikmati kok gitu. Jadi me time-nya tuh harus melakukan kegiatan sesuatu, itu me time buat saya. Sebentar lah kalau mau dengerin musik atau nonton film, ya itu bolehlah, itu me time. Jalan-jalan itu me time. Gitu. Wow, bisa dicontoh ya soal listeners. Gimana nih tapi mindset-nya untuk bikin pekerjaan itu jadi me time. Karena kadang-kadang beban begitu kan ya Oma, orang stres atau gimana, apalagi sekarang nih di Jakarta atau Indonesia sendiri tingkat stres anak muda sendiri tuh tinggi kan. Mungkin apa salah di mindsetnya kah atau salah di mananya sih? Karena mindsetnya maunya instan, maunya punya duit cepat, padahal nggak ada duit cepat itu datang. Harus dipikirin, diusahakan, baru duit akan datang. Dan jangan mikirnya terlalu ketinggian, mau punya duit lagi, kita punya duit 10.000, maunya punya duit udah ratusan juta, jangan. 10.000 punya 100.000 gimana gitu loh. Itu aja, step by step, nanti akan datang sendiri, pada waktunya akan datang. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir Oma. Harapan seorang Oma Swan sendiri begitu ya, secara personal untuk industri kuliner di tanah air. Apa, adakah yang masih menjadi harapan Oma sendiri? Ya, harapan kuliner Indonesia ya, untuk Oma begitu. Oma sering sekarang ini keliling ke mancanegara. Saya sampai begini, kok ini kuliner Indonesia ini padahal enak, beraneka ragam, tapi kenapa ya nggak bisa mendunia? Itu kayaknya masih Oma tuh kulik aja. Kenapa gitu? Pertama memang karena bumbu-bumbu kita itu unik. Banyak macam ragam bumbunya, terus prosesnya juga unik. Nah, itu kelihatannya ya cuman memang ini
bukan kapasitas Oma sendiri ya, karena banyak Oma yang lihat kuliner Indonesia untuk di mancanegara itu nggak begitu terkenal. Lain sama kuliner kayak India, Korea, Jepang, Thailand. Karena kenapa? Itu supporting dari pemerintah. Pemerintah itu menyediakan sarana untuk bumbu-bumbu itu diangkut ke negara yang dimana tujuan itu dengan ya mungkin keringanan biaya atau ketersediaan bahannya itu selalu didukung oleh pemerintah. Sedangkan kita harapan Oma mudah-mudahan pemerintah dari Kemenkraf atau perdagangan akan mensupport ini. Pelakunya harus jangan orang yang nggak tahu bidangnya, istilahnya iseng-iseng, tapi melakukan. Itu nggak bisa juga. Harus punya mindset memang pengusaha gitu. Nah itu yang harus didukung. Tapi kalau orang cuman ibu rumah tangga iseng, bolehlah jualan online. Tapi kalau buka yang proper itu harus seorang pengusaha. Karena di situ butuh modal yang besar, terus biaya cost labornya aja udah tinggi di negara orang. Nah itu yang mikirin harus benar-benar tim, nggak bisa sendiri. Makanya kenapa nggak berhasil? Ya karena dukungan dari bahannya susah, kemudian government kita juga belum sepenuhnya tuh mendukung kuliner dengan promosinya begitu. Ya semoga lah nanti di era yang baru ini, pemerintahan yang baru ini ada ke situ dukungannya. Amin. Karena bakso atau nasi goreng, rendang, sate itu aja udah mendunia tapi belum ya. Belum. Padahal simple aja harusnya. Jangan kelewat banyak, 1 atau 2 macam tapi ciri khas Indonesia. Yang gampang gitu loh. Wah, Korea aja drama Koreanya ada bahas khusus makanan begitu kan ya. Semoga kita juga bisa mendunia lewat tayangan-tayangan. Jadi sisipkan makanan, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ini sinergi. Sinergi ya. Nggak bisa pelakunya dari individu, tapi ini dari government-nya harusnya mendukung, individunya juga semua bergandengan tangan baru kita bisa mendunia. Oke, Oma, terima kasih banyak untuk insight-nya. Aku personal belajar banyak dari seorang Oma Swan. Gak perlu seharian, smart listeners. Beberapa menit aja kita udah bisa ngambil begitu kan inspirasi dari Oma Swan. Semoga Anda juga ya, smart listeners, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kesempatan podcast Bincang Bersama di kesempatan kali ini. Oma, kita nantikan perbincangan-perbincangan lainnya ya. Ya, mudah-mudahan kalau Oma bisa berbagi pengalaman dan ilmu Oma, ya apa salahnya, saatnya kita berbagi. Terima kasih Oma, dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung. Ini akhir dari podcast Bincang Bersama di kesempatan kali ini. Pastikan Anda dengarkan podcast yang lain ya. Kami juga ada podcast Smart Career, ada juga podcast Smart Business, dan Bincang Bersama lainnya bersama dengan tokoh-tokoh menginspirasi lainnya. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Oma Swan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bincang Bersama.